Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Baik, kali ini saya akan membahas skripsiana bimbingan saya yang baru saja menyelesaikan seminar proposal dan melihat bagaimana saran-saran ataupun perbaikan yang disarankan oleh dosen pengujinya. Kita lihat di sini pertama, judul ditambahi kota Sepirok. Jadi kalau sebelumnya judulnya pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan di Hotel Torsibori, tetapi tidak ada Sipirok, berarti ini udah ditambahkannya, berarti ini udah diperbaiki. Terus saran kedua, ya ini saya besarkan ya. Masalah yang terjadi, kemudian jelaskan masalah yang diketahui dari. Nah, coba ya kita lihat, berarti ini di latar belakang. Kita lihat latar belakangnya. Apa permasalahannya ya? Peran sumber daya manusia, program pelatihan, program pelatihan, efisien. Menurut Noel, nah ini yang masih belum ya. Kalau menurut saya memang tidak ada di sini data apapun, hanya hasil pengamatan. Tetapi hasil pengamatan pun seharusnya ini kan para penelitian. Oh, ada di sini datanya ya. Ini keterlambatan. Nah, ini yang tadi katanya harus dijelaskan. Melakukan observasi penuh masalah yang muncul di kinerja kurang memuaskan, keterlambatan pekerjaan, dibutuhkan pelatihan karyawan, belum dilakukan secara efektif, masih banyak. Nah, jadi bagusnya ini ya udah ada sebenarnya, cuman nah ini sampai keterlambatan itu ya tidak ada datanya ya. Kalau saya lihat ini hanya pelatihan-pelatihan yang ada aja gitu, jadi tidak ada daily reportnya. Nah, harusnya tampilkan data keterlambatan yang di daily report tersebut ya. Jadi kita bisa tahu yang mana ya, itu saja sebelum. Nah, setelah kamu tampilkan tadi di sini data keterlambat itu masukkan di sini. Nah, ya baru nanti ya kita ini ya. Nah, ini kamu enter. Nah, disinilah nanti data itu kamu masukkan. Selanjutnya ini data pelatihan ya, karena data itu yang menjadi dasar. Ini juga tabel kamu ini terlalu terlalu tidak bagus ya kalau menurut saya, karena tabel itu harusnya satu spasi. Nah, ini
ini dia ada spasi ya, dia tidak mengikuti. Nah ini pun kalau menurut saya ya harusnya di sini aja dipadatkan, ini juga supaya dia, nah ini juga ya, ini kita kecilkan saja. Nah, jadi seperti ini. Nah ini juga masih terlalu besar ya, ini boleh dikecilkan dia sampai 10. Sampai 10 poin kita kecilkan 10. Nah udah, baru setelah itu di bawah sini kamu harus membuat sumber ya, sumber itu sumber bagian SDM Hotel Torsibohi, nah 2023. Nah, jadi ya, nah itu barangkali ya yang harus kamu cari baru tadi. Setelah itu nah baru kamu masuk kemari. Oke, sekarang kita coba yang kedua, ketiga ya. Tabel 1 diubah dari nama pelatihan menjadi departemen. Coba kita lihat pelatihan. Oke, udah ya. Sekarang kita lihat lagi apa yang di sini. Apa ini maksudnya? Kerangka konseptual ya. Berarti dia di bab kerangka konseptual. Nah ini dia. Pelatihan bersama-sama. Ini kerangka konseptualnya ya, ini yang kurang kalau menurut saya adalah bahwa sebelum ada kerangka konseptual di sini ceritakan apa itu kerangka konseptual dan manfaatnya. Oke, baru setelah gambar kerangka konseptual baru ceritakan hubungan atau konseptualisasi dari variabel, yaitu yang mana itu, yang satu bahwa cerita dia ya, cerita itu didukung juga ya. Nah ceritanya udah kamu ceritakan, dia harus didukung kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Nah, ya, jadi ada cerita-cerita sedikit apa menurut penelitian si anu
secara parsial, bla 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 bla, ada ya. Baru selanjutnya apalagi, kita besarkan dulu hipotesis penelitian. Nah, kita lihat apa rupanya masalah di hipotesis penelitian. Ini salah ya, harusnya hipotesis sudah pasti dia artinya dugaan, jadi nggak perlu lagi ada terdapat pengaruh pelatihan dalam meningkatkan kinerja karyawan hotel apa tadi ya. Terus ini juga kita bilang, kok jadi seperti ini, tidak dah, bukan seperti ini ya. Ini adalah terdapat pengaruh pengembangan dalam meningkatkan karyawan hotel titik-titik, hotel apa tadi namanya. Baru H3 itu jangan lagi ada diduga ya, karena hipotesis itu tadi udah dugaan. Terdapat pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan hotel secara serempak. Oke, ini nanti jangan lupa kau bikin secara parsial. Ini juga kamu bikin nanti secara parsial. Oke. Nah, kontrol, kita lihat lagi. Uji multikoloritas dihapus. Yang digunakan saja yang dicantumkan, kenapa dihapus? Coba kita lihat apa alasannya. Nah, ini juga ya, ini Bernadetta ini siapa? Ini apakah dia ahli atau bukan ya? Kita kutip itu yang ahlinya. Nah, Bernadetta ini coba kita lihat ya. Nah, ini kan kita lihat di daftar pustaka, siapa itu Bernadetta. Nggak ada di daftar pustaka Bernadetta. Di sini kamu katakan, ada kamu kutip bahwa Bernadetta. Nah, ini coba kamu cari dulu siapa ini Bernadetta ini ya. Kamu cari dulu. Nah, ini Rizka ini siapa? Rizka juga nggak ada di sini. Gimana kamu buat daftar pustakanya ini ya? Tidak ada Bernadetta, Rizka tidak ada. Terus di sini juga kamu ambil dari Krismayanti. Nah, daftar pustakanya juga tidak ada. Terus Armstrong dan Baron ini juga tidak ada. Lah, kamu belum perbaiki lagi rupanya. Ini juga Mehelmina tidak ada. Entah gimana kamu ini. Yalah. Nah, kita lihat tadi ya, yang tadi dikatakannya
tidak membutuhkan uji multikolonialitas. Kenapa tidak membutuhkan? Coba ya, yaitu di bab 3, bab 2. Apa maksudnya tidak dibutuhkan multikolonialitas? Populasi karyawan berapa orang? Observasi. Ini tidak ada dikasihkan. Iya, berapa orang? Ini yang ada hanya tidak dikasih tahu sampelnya berapa. Perbaiki dulu ini. Berapa orang sampelnya nih? Samping jenuh. Tapi tidak diketahui berapa orang sampelnya. Populasinya 40. Bah, kalau 40 ya, saya bikin di sini. Kalau 40 orang nanti dipakai 30 orang untuk uji validitas dan reliabilitas. Terus yang dipakai untuk menjadi sampel tinggal 30 orang lagi, tinggal 10 orang lagi ya. Jadi ini masih terlalu sedikit, tidak bisa. Karena apa? Karena satu orang tidak boleh diberikan kuesioner yang sama, maka kamu harus mencoba menambah jumlah sampel atau melakukan uji coba kuesioner dalam kurung validitas dan reliabilitas di hotel lain yang sejenis atau ukurannya sama dengan hotel Torsibohi ya. Jadi itu ya, kalau 40 orang kamu pakai, siapa lagi yang kamu pakai nanti untuk uji validitas dan reliabilitas kuesioner ya. Jadi coba kamu tambah nanti karyawan dari hotel-hotel lain yang mirip dengan Torsibohi untuk kamu ujikan kuesionernya. Iya, kenapa? Ini yang mau saya tanya, apa alasannya? Ya, yang mau saya tanya ini saya
tidak mengerti kenapa uji multikolinearitas tidak digunakan, ya. Itu harus digunakan, ya. Yang tidak digunakan itu ialah uji yang namanya normalitas heteroskedastisitas, satu lagi multikolonialitas. Coba ya saya cari ya sebentar ya, kenapa justru asumsi klasik itu. Nah, uji asumsi klasik. Nah, kita lihat. Nah, ini kita coba aja ya, salah-salah kita buka webnya di SPT. Saya lupa satu lagi, ada memang tidak perlu dilakukan, tapi bukan di multikolonialitas ya, normalitas multi heteros. Nah, ini dia untuk uji yang tidak dilakukan itu uji autokorelasi kalau dia datanya ya. Oke, dan ada uji linearitas ya. Jadi di sini ya, kesimpulannya buat lagi uji multikolinearitas. Oke, baru regresi berganda. Nah, ini juga kamu tidak ada, tiba-tiba ada konstanta, ada apa di sini ya, tidak ada rumusnya, tidak ada. Atau saya bikin di sini ya, rumusnya mana. Nah, ya harusnya ada, kau lampirkan uji hipotesis. Hipotesis secara simultan. Nah, ini pun rumus menghitung koefisien determinasinya tidak ada. Kamu berarti pemalas ya. Kamu bilang udah diperbaiki, tapi tidak ada diperbaiki. Daftar pustakanya tidak diperbaiki. Udahlah, sampai di sini saja. Kau perbaiki lagi nih.